Hey, what's up teman-teman? Apa kabar gengs-gengsan? Gengs-gengs saham? Siap-siap. Yuza lagi tip trader 8 di weekend ini, mood weekendnya semua, gitu ya. Kita akan ngomongin mengenai, bentar, gua pastiin dulu sound. Oke ya, jadi kita akan bahas mengenai prospek minggu keempat. Seru ya, seru ya, seru ya. Beli, invest, tunggu. Yang pasti menjelang window dressing, kita lihat apakah kalau misalnya IHSG turun gitu ya di November ini minggu keempat masih oke nggak sih IHSG-nya gitu ya. Jadi kita beli, invest atau tunggu gitu ya. Lalu gue akan membahas sektoral dan blue chip yang layak ditunggu di bulan Desember gitu ya. Yang udah banyak yang bahas ya di YouTube yang lain. Gue akan membahas bahwa satu, kita nggak bisa lihat dari seasonality-nya aja gitu ya. Tapi juga kita harus lihat dari chartnya gitu ya. Nah, dari chart-chartnya ini kita harus lihat nih, kira-kira yang mana sih yang masih oke, yang mana sih yang enggak gitu ya. Jadi kita bisa tahu tuh yang leading yang mana, yang ongoing yang mana dan segala macam gitu ya. Oke, let's go. Let's start it out gitu ya. Sebentar gue masukin. Jadi kalau gua akan melihat satu ya guys ya. Pertama kita akan melihat dari sini dulu mungkin. Oke, kita akan melihat dari JKSE ya guys, gitu ya. JKSE menurut gua masih oke ya, gitu ya. Dia sudah jalan jauh dan benar-benar kayaknya kepentok 5.600-nya. Benar ya? Gua bilang 5.600 gitu ya. Dan kalau menurut gua wajar lah kalau misalnya besok dia akan merah-merah dikit gitu ya. Buat buat go through di minggu depan gitu kan. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di sini ya, di 2019 gitu ya. Nih ya, November mana dia? Novembernya merah ya gitu ya. Nah, biasanya nih langsung kenceng nih, cus gitu ya. Biasanya kayak gitu nih di 2018 juga kayak gitu ya. Mudah-mudahan jalan. Nah, kalau gua ngelihatnya adalah masih ada waktu lah buat dia jalan gitu ya. Secara dari weekly-nya dia masuk minggu ketiga. Nah, kalau misalnya besok dia lihat nih, trend line-nya udah kayak begini, kalau dia tembus bagus banget gitu ya. Mungkin akan lebih kenceng di Desembernya sampai 6.000 mungkin gitu ya. Atau 58 gitu ya. Tapi nih ya 58 sini. Tapi kalau misalnya dia besok merah ya oke lah sampai sininya Januari gitu. Oke, tapi enak banget lah kalau menurut gua apapun yang kalian ada sekarang mudah-mudahan hijau gitu ya. Nah, dari daily juga seperti itu guys gitu ya. Terus dari seasonality-nya ya kita lihat ya di sini ya. Seasonality-nya IHSG nah 8% loh guys gitu ya. Jadi kalau misalnya itu adalah the highest month gitu ya. Jadi kalau menurut gua kalau dia koreksi wajar gitu ya. Ini the highest month of the year 8%, apalagi kalau di Desember nih. Apakah dia akan menjadi the highest ever double digit gitu ya. Mudah-mudahan kita lihat aja. Oke. Kalau kita lihat di mana namanya di ininya seasonality-nya yang ada di sini ya, gua ambil ini 20 tahun ya guys tuh ya, show ya, pinjam ya Son. Siapa Son Wilson gitu ya, dari 20 tahun Desember lumayan ya gitu ya, IHSG selalu cong gitu ya, mudah-mudahan lancar gitu ya. Nah kalau kita lihat bahwa dari sini bentar ya, ini salah nih kayaknya datanya. Nah, kalau kita lihat hampir keseluruhan di Desember tuh hijau
gitu ya. Tinggal kita lihat nih sektoralnya memang hijau terus nggak gitu ya. Dan ini biasanya kalau tinggi gini gitu ya akan terjadi seperti yang tahun 2007 nih ya, yang dimana dia juga tinggi nih itu ya 8% di sininya ya lumayan lah ya kan gitu ya. Mudah-mudahan lancar Jaya gitu ya. Kalau misalnya nggak lancar Jaya, be careful gitu ya. Kalau misalnya dia nggak lancar Jaya. Di setiap dari November tuh yang 8% ya yang inilah gitu ya. Tapi biasanya dia lebih baik. Ya rata-rata lah lumayan lah. Ya 2%-an sih ada dapet. Oke. Okay? Nah, kita balik ke presentasi gua ya gitu ya. Jadi gua udah taruh nih di sini guys gitu ya. Nah, ntar. Nah, dari sini kita bisa lihat sektoral mining tuh lumayan gitu ya. Dan kita lihat bahwa apa namanya lumayan Novembernya gitu ya. Ini biasanya di leading oleh si nikel nih. Bukan batu bara, tapi batu baranya mulai di minggu kemarin mulai jalan gitu ya. Nah, jadi mining menurut gua boleh dilihat lah gitu ya. Kalau dengan catatan satu apa namanya nikelnya oke, dua batu baranya oke gitu ya. Jadi bisa dilihat. Nah, kalau kalau boleh dilihat terus tiga emasnya juga oke. Wow, mantep ya kalau misalnya mining gitu ya. Apakah akan leading Om? Nah, ini gue kasih lihat ya guys. Gitu ya. Ini nikel ya. Ini nikel. Nah, seperti yang kalian lihat uptrend terus-terusan gitu ya. Jadi saham nikel hari besok, minggu besok boleh dilihat gitu ya. Ada Antam, DKFT, Inco gitu ya. Lalu juga apa namanya oil gitu ya. Oil menurut gua lumayan lah ya gitu ya. Akra dan segala macam mau akan ada pertemuan juga gitu ya. Jadi bisa dilihat dia mungkin ada kenaikan yang ada di sini nih gitu ya. Ada kenaikan dikit. Nah, lumayan lah buat teaser-teaser ya kan. Tapi jangan jauh-jauh guys gitu ya. Kalau yang uptrend sih ini nikel ya. Nah, kalau gold gimana Om? Kalau gold? Kalau gold menurut gua gitu ya. Ntar bring to fund. Nah, kalau gold menurut gua apa namanya? Nggak terlalu gimana ya. Tuh. Ya. Cuman ya oke lah gitu ya. Overall masih downtrend gitu ya, tapi ditahan terus di 1860-nya. Ya, apakah akan ada pergerakan kebalikannya setelah dari 1680 ditahan berulang kali? Kita lihat aja nanti. Ya. Sedangkan kalau coal guys, kalau coal bentar ya, gue liatin. Nah. Oh, salah. Nah, ya. Oke lah gitu ya, ada penurunan dikit-dikit gitu ya, tapi menurut gua masih di atas 5356. Mudah-mudahan naik lagi gitu ya. Jadi semoga gitu ya. Nah, balik lagi ke chart yang ada tadi di sini gitu ya. Jadi kalian bisa lihat nih, satu yang mining. Mining kalau menurut gua my go ininya adalah kalian bisa lihat Inco, Antam ya. Mungkin PTBA just a little bit, lalu ITMG gitu ya. Lalu kalau properti ya, properti lumayan gitu ya, 68% di apa namanya ininya, tapi kalian harus tetap harus lihat chartnya gitu ya, apakah dia sudah naik atau enggak. Chartnya lihatnya gimana Om? Gampang aja sih, chartnya lihatnya seperti ini nih guys gitu ya. Kalau gua ngelihatnya lebih prefer adalah ke chartnya. Apakah dia chartnya lagi naik atau enggak? Biasanya gue bermain di sektornya, ya. Di sektornya misalnya seperti mana tadi? Properti ya. Ya. Properti udah breakout, gitu ya. Dia lagi ngetes. Mungkin minggu besok dia akan tes dulu, gitu ya. Tes supportnya, lalu dia akan naik, ya. Jadi rata-rata dari 348 352 lah, mudah-mudahan kegoreng gitu ya. Lalu setelah itu tadi ada mining gitu ya. Ini manufacturing. Lalu ada mining. Nah, mining juga gitu ya. Koreksi dikit gitu ya, mungkin ke arah-arah 1540-nya lalu jalan lagi gitu ya. Jadi minggu depan tuh minggu-minggu yang kalian bisa tungguin gitu ya. Lalu juga tadi yang paling kenceng kalau misalnya di apa namanya? Di
apa? Di November adalah finance biasanya. Lah. Ya, gue gedein, bring to front. Nah, finance biasanya. Nah, finance ini hampir 89% dia jalan. Ya, apakah finance lagi bagus, Om? Gitu ya. Kita lihat di sini. Kita lihat sektoralnya Jakarta Finance gitu ya. Lumayan gitu ya. Mungkin apa namanya? Ya, daerah-daerah sini lah 1300-nya menjadi apa namanya? Resistennya gitu ya. Lalu setelah itu, setelah finance, mungkin kita bisa lihat lagi di sini adalah apa nih? Consumer gitu ya. Go bring to front. Oke. Nah, consumer 74% ya. Nah, tapi kalian harus lihat ya. Dia baru mau naik nih. Apakah dia memang benar-benar ada kebangkitan? Kita coba lihat di sini. Consumer ya. Mulai ada kebangkitan, dia baru keluar nih dari downtrendnya yang lumayan lama. Gitu ya. Saham-saham mungkin yang kalian bisa lihat INDF, Cleo ya, Hoki. Nah, itu bisa dilihat tuh. Ya. Nah, Unilever boleh nggak Om gitu ya. Nanti kita bahas satu persatu sahamnya. Nah, di sini lumayan lah. Dia lagi mau ngetes dulu. Ya. Lalu setelah itu ada apa lagi nih? Trade ini apa nih? Lupa gua. Coba ya. Basic Industry gitu ya. Coba kita lihat di sini. Nah, Basic Industry 83% ya, lumayan juga gitu ya. Dia hijaunya sering juga di bulan Desember ini gitu ya. Lalu ada Agri. Nah, Basic Industry mungkin kalian boleh lihat nih. Kalau kalian bingung Basic Industry yang mana gitu ya, kalian boleh lihat nih kayak begini, gampang aja nih. Map, kalau ke HQ gitu ya, map Basic Industry gitu ya. Nah, keluar dah langsung. Ih, banyak. Pilih yang gede-gede aja ya, jangan salah ya, kayak TPIA, Cepin, ya kan? Apa namanya, Weton, ya toh? WSBP, ya kan? Terus apa lagi, BRPT, ya kan? Nah, itu yang dipilih yang begitu-begitu aja, ya. Nah, kalau kita lihat sektoralnya tadi di sini, ya, cons, terus apa tadi, basic industry, ya, mana ya basic industry? B. Ini dia. Nah, lumayan gitu ya. Dia yang termasuk yang masih jalan nih. Wih, gitu ya. Mudah-mudahan jalan terus gitu ya. Target-targetnya mungkin ke arah-arah daerah sini nih. Ya, atau sini dulu lah. Sinilah gitu ya. Target-target daerah sini. Nah, oke. Jadi seperti itu guys. Jadi kalau abis itu kalian lihat yang leadingnya siapa. Basic Industry yang leading siapa sih? Nggak banyak guys. TPIA, WSBP, Wika, dan yang lain-lain. Gitu ya. Sorry, bukan Wika. Ini dia nih. TPIA, ya kan? Terus apa? Ntar yang merah nih. Ya, INKP, ya kan? Tekim, nih ya. Mark gitu ya, SMGR ya, INTP nih, INTP, SMGR ya. Itu yang leading yang gede-gede itu doang gitu ya, Cepin ya kan. Nah, jadi kalian lihat yang itunya dulu gitu, dan itu harus dilihat chartnya. Jangan cuma lihat seasonality-nya ya, dilihat chartnya dan overallnya seperti apa. Oke. Nah, kayak misalnya kalian mau lihat nih consumer ya, map ya, map consumer. Nah, kita bisa lihat nih dari consumer ada Aisyah gitu ya, lalu ada Inaf, Cleo ya. Terus ini mungkin boleh dilihat nih HCBP, SMF, IS, WIM gitu ya, Hoki, Wood dan segala macam. Oke.
Jadi seperti itu ngelihatnya guys. Setelah kalian melihat dari sini, gitu ya, basic industry. Kalau gua sih tetap aja yang leading, gua akan lihat finance, mining, basic industry, gitu ya. Lalu sedikit miscellaneous industry. Miscellaneous industry mana ya? Ini kayaknya nih, miscellaneous industry lewat ASI gitu ya. Nah paling itu aja. Kalau trade gue belum begitu lihat, tapi gue akan bet kepada hal tersebut. Mungkin gue akan melihat seperti apa namanya yang selalu big item tuh, kayak misalnya Pegas, ya, Pegas terus apa namanya BBCA, ASI. Nah itu tuh yang selalu naik tuh kalau di bulan apa namanya Desember. Nih ya, kalau kalian nggak percaya, nih gue taruh di sini, ya di HQ, ya. Lalu gue taruh di sini SC Pegas. Atau kemarin di Windrush juga bisa kelihatan gitu ya, tuh lumayan ya, 100%. Lalu apa tadi? ASI, ya. Nah, itu ya 90% gitu ya. Ini 100% malah. Jadi kalian bisa lihat. Nah, kalau kalian lihat seperti ini, coba lihat dulu chartnya. Jangan salah gitu kan. Kalau lihat chartnya oke nggak? Wah, oke. Weekly-nya oke nggak? Monthly-nya oke nggak? Lumayan. Target-targetnya mana? Ya targetnya segitu-segitu aja, ya kan? ASI gimana ASI? ASI juga kayak begitu. Sama. Lihat. Oke nggak? Oh ini mau mantul ini. Besok mantul nggak? Mudah-mudahan ya, kita doain gitu ya. Nah weekly-nya gimana? Mulai lagi habis koreksi kemarin, kita tunggu apakah dia mantul. Ini juga gimana? Nah gitu ya. Nah setelah itu guys, kita mulai masuk ke sahamnya. Ya, nah seperti yang gua ini kita bahas saham-sahamnya gitu ya. Tadi kalian udah lihat. BRPT gimana Om gitu ya. BRPT menurut gua ya begitu deh. Kalau gua dia belum bisa breakout ya dari sini ya. Jadi kalau menurut gua kalau misalnya dia belum bisa breakout lagi dari sini, mungkin apa namanya kita bisa kurangin posisi kita gitu ya. Ini udah masih higher lo dong. Oh, masih. Tapi kita lihat nih apakah dia membentuk mantul lagi atau enggak. Kalau dia nggak mantul, malah mantulnya di sini, mungkin kalian harus lupain dulu. Ya. Setelah BRPT, lalu tadi ada BBTN. Ya. BBTN lagi koreksi dulu guys. Mudah-mudahan dia mantul di 1638. Kalau dia mantul boleh diambil. Ya. Lalu setelah BBTN ada Pitro. Pitro bisa ke 1950 atau 1985. Ya, mudah-mudahan lancar jaya naik ke atas. Ya. Lalu ada Agro. Agro lagi tes supportnya yang ada di sini. Mudah-mudahan besok lancar jaya menuju area-area gap yang ditinggalkan nih daerah sini 457. Ya. Lalu setelah itu ada apa namanya? Sini TCPI. Ya. Jalan terus, udahlah biarin aja. Mungkin dia akan koreksi dulu daerah sini 6954. Kalau dia koreksi yang nggak banyak, lancar jaya naik ke atas. Oke. Lalu ada BBTN. BBTN udah ya. BMRI, TPIA, Antam. BMRI. Nah, kalau mantul boleh diambil guys. Apalagi kalau dia tembus dari 6.800. 6.500 ya. Antam juga menurut gua akan naik nih. Ya, tadi kita lihat ya nikelnya lumayan ya. Tadi ya. Nikelnya ini nikel yang tahun kapan? Tapi kalau menurut gua nikelnya guys, ini bukan. Nikelnya guys, mudah-mudahan lancar ya. Mudah-mudahan lancar. Kalau besok nggak lancar, tungguin aja sampai lancar. Ya, mudah-mudahan lancar. Dia kemarin naik 2% ke 16.000. Ya. Oke. Setelah nikel lalu ada apa namanya? Kita balik ke sini Antam. Setelah Antam apa namanya? Ya. Setelah Antam, TPIA Antam gitu ya. Lalu kita masuk ke
Setelah Antam kita masuk ke MKAS. Lumayan targetnya 2350 guys gitu ya, 2462. SL-nya bisa ditaruh di 2210. Mudah-mudahan pas reward rasionya. Lalu ada IMJS. IMJS buat copetan oke ya guys, target 319 gitu ya. Lalu ada KBLI. KBLI juga buat copet aja ya guys gitu ya. Kalau dia udah selesai koreksinya, targetnya di area 368 gitu ya. Ya, atau daerah sini nih 391. Lalu setelah itu ada DOIT. Ya. DOIT kalau menurut gua masih ke area 300 ya. Jadi kalau dia mantul lagi boleh diambil buy area 272 atau 275. SL-nya bisa ditaruh di 257 atau 248. Dihitung lagi ya risk reward-nya. Lalu setelah itu ada IMAS. IMAS buat copetan oke lah guys ya. Target 920, 923 oke gitu ya. Mudah-mudahan lancar. Lalu ada MPMX. MPMX kalau dia jebol dari 430 boleh diambil gitu ya. SL-nya bisa ditaruh di 395 ataupun di 416 gitu ya. Lalu setelah itu ada PNLF. PNLF gitu ya. Mudah-mudahan bisa ke 230 gitu ya. Kalau dia mantul besok boleh diambil gitu ya. Kalau dia mantul besok ya. Lalu ada PPRE. PPRE buat copetan aja guys, copetannya ke 223 gitu ya. Lalu ada pizza. Pizza menurut gua masih lancar jaya ke 796, SL-nya bisa ditaruh di 714, buy area-nya di 735. Gitu ya. Lalu setelah pizza ada Raja Jonathan. Agak terlalu tinggi ya guys, cuman kalau kalian mau copet oke, tapi kalau kalian enggak gitu ya, kalau enggak tungguin dia koreksi dulu gitu ya. Lalu setelah itu ada Same ya. Same menurut gua bisa ke 210 atau ke 220 gitu ya. SL-nya bisa ditaruh di 184 gitu ya. Lalu setelah itu ada Toys atau mainan. Lancar ya guys gitu ya. Kalau misalnya kayak gini gimana Om gitu ya, belinya cicil aja ngikutin trennya gitu ya, ke sampai 845 targetnya ya. Tapi harus hati-hati ya, SL-nya ditaruh di 591 ataupun di 610. Oke. Nah, setelah itu guys, setelah ada Toys lalu ada TOTL. TOTL baru naik ya guys ya, maksudnya mantul lagi. SL-nya kalian bisa taruh 318, apalagi kalau dia lancar jaya naik bisa sampai 368. Oke. Lalu setelah itu ada WG. WG guys gitu ya. WG mendingan sih buat copet aja ya guys gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau ambil area 204, targetnya di 223 atau and beyond gitu ya. And beyond gitu ya. Lalu ada WSBP. WSBP buat copetan oke nih guys ya, bisa ke 220 gitu ya. Kalau kalian mau ambil swing gitu ya, ambil di 2110, target area 193, TP-nya 250. Oke. Lalu setelah WSBP ada weton. Weton bisa ke area 325 gitu ya. Lalu ada zinc. Nah, zinc kalau menurut gua saham-saham yang harus hati-hati nih. Ya, tuh. Ya, dia paling ke area sini ya 160. Belum firm banget deh uptrendnya. Jadi kalau mau yang spekulasi aja nggak apa-apa. Dihitung manage working capitalnya ya gitu ya, jangan sampai salah gitu ya. Lalu setelah zinc ada GGRM ya. GGRM, nah ini lagi istirahat, mudah-mudahan besok mantul. Kalau mantul dia bisa ke 646811 ya. Oke kok GGRM. Lalu ada Akra yang tadi ya, oli yang gue bilang ya, dia mau coba naik gitu ya. Kalau dia naik terus, nah komplit lah dia keluar dari downtrend line-nya ya, mungkin bisa ke 3475
Oke. Lalu ada BES. BES lagi turun ya guys, gitu ya. Nah, kalau dia masuk lagi lupain. Tapi kalau dia mantul daerah sini, monggo sampai 208. Oke. Lalu setelah BES ada ICBP. Ya. ICBP lagi turun ya guys, gitu ya. Ditunggu mantulnya daerah 10.051. Kalau dia mantul lagi gitu ya, bisa ke 10566. Ya. Lalu setelah ICBP ada DILT. DILT ya. DILT bolehlah dicopet gitu ya sampai area 210 gitu ya. Kalau kalian mau swing gimana? Kalau mau swing ya, coba ambil di sini 195. Kalau udah diambil yang di atas agak ketinggian guys, harus hati-hati. SL-nya taruh di mana Om? 180. Kalau mau ngambilnya daerah sini ya, 195 tadi. Lalu setelah DILT ada ALI. Ya, saham yang hampir ya, hampir 90% naik terus gitu ya, atau 90% naik terus ya, mudah-mudahan dia naik gitu ya. Dan targetnya 12.4 ini kok ASI ya. Nah, ini kalau mantul jaya 6380 lah, boleh lah gitu ya. Lalu ada Ali. Nah, kalau Ali ya, Ali menurut gua kalau dia tembus dari 11 ribunya 11.180 gitu ya, atau 12.1166, lucu dan seksi gitu ya. Tapi kalau enggak, lupain aja. Lalu ada HMSP. HMSP mungkin bisa ke 1624 ya kalau dia mantul gitu ya. Kalau dia nggak mantul, masuk lagi ke dalam, lupain dulu guys. Ini kayaknya mau ngetes lagi nih daerah-daerah sini nih ya, 1509 ya, 1500. Oke. Lalu setelah itu ada Indi. Indi juga lagi mau koreksi nih guys. Target koreksinya 1134. Kalau dia mantul boleh diambil gitu ya. Kalau dia jebol lagi boleh diambil juga, apalagi kalau jebol 1216. SL-nya mungkin ditaruh di 1141, targetnya 1362. Oke. Lalu setelah Indi ada ACST. Ya. Saham-saham yang hati-hati gitu ya. Tapi ya mungkin ngikut ya sama geng-gengnya gitu ya. Targetnya 258, SL-nya boleh diambil di 206. Ambil apa namanya? Target buy area-nya 224 gitu ya. Lalu setelah ACSP ada LSIP ya. LSIP kalau menurut gua ya, ini mau lancar jaya nih, mau naik lagi nih. Targetnya 1186, kalau dia bisa tembus dari 1146. Oke. SL-nya taruh mana Om? SL-nya taruh 1069. Oke. Lalu setelah LSIP guys, ada Elsa. Elsa dicopet aja ya. Sinilah 259 ya. Mudah-mudahan bisa gitu ya. Lalu setelah Elsa ada apa lagi guys? Dada. Ih, dada jorok banget ya Om Yusa. Ya, kecil-kecil lah ya. Targetnya sampai sini lah tuh. 62 ya, ada yang nitip tadi soalnya. TDPM ya, menuju area-area 147 udah oke banget gitu ya. SL-nya bisa ditaruh di 122, buy area-nya 133. Lalu setelah itu ada friend, banyak yang nanya nih ya, mau keluar dari sini, mudah-mudahan lancar jaya ke 84 gitu ya. Tapi kalau menurut gua mendingan kita liatin ini aja ya kan. TLKM ya, ini mau jalan lagi nih kayaknya ya. SL-nya ditaruh 3134, buy area-nya 3197, targetnya ya daerah-daerah sini lah, 34 3500. Oke, masih nggak berubah tuh dari target gua yang lama gitu ya. Lalu setelah TLKM ada apa namanya, Aisyah bolehlah dicopet-copet 280, 290 ya. Gitu ya, ya seberapa persen lah. Lalu ada SIM ya. SIM mudah-mudahan lancar terus ya. Ini mau koreksi dulu tes area 360 dan mudah-mudahan bisa terus naik ke atas ke 427. Lalu setelah SIM ada WSKT.
WSKT juga lagi koreksi ya guys ya, mudah-mudahan koreksinya mantul di 974 gitu ya. Kalau dia nggak koreksi besok boleh diambil, apalagi kalau keluar dari 1087. Target areanya kalau keluar dari 1087 guys ya, kalau keluar dari 1087 nih 1170 dulu. Oke, kalau kalian mau simpennya weekly bisa ke 1574. Oke. Lalu setelah WSKT ada DKFT. Ya. DKFT menurut gua ya, ini bisa mantul nih. Ya. Nikelnya bisa mantul, mudah-mudahan ke 231 ya. Sama juga dengan Inco. Ini juga bisa mantul, mudah-mudahan tembus dari 5.000-nya. Oke. Ya, nyampe-nyampe dari sinilah 4969 dulu lah minimal gitu ya. Ada WIM. WIM apa namanya? Menurut gue sih tunggu mantul daerah sini ya, 532 ya, menuju ke 647. Oke. Setelah WIM ada JIA. Ya. JIA kalau menurut gue mungkin dia akan koreksi dulu. Mungkin ya, ini doji-doji melulu nih gitu ya. Tapi kalau enggak, mungkin dia akan ke arah-arah sini nih guys, gitu ya. Nih, daerah-daerah sini, 485. Oke. Lalu setelah JIA guys, JIA ada CARE. Ini dia nih yang lucu, ya kan? Are you care enough for me? Nah, ini lagi penentuan nih. Kalau dia bisa mantul daerah sini bagus banget ya, gitu ya. Tapi kalau dia masuk, ya mungkin dia mantulnya di 366. Kalau besok dia mantul, ambil aja guys gitu ya, SL-nya ditaruh di bawah, follow the trend aja kalau menurut gua gitu ya. Apa namanya, semoga lancar ya kan. Saham baru sih, cuman ya hati-hati ya. Lalu abis itu ada Cepin juga mau mantul nih guys, targetnya 6784 ya, mudah-mudahan lancar ya Mas, Cepin mantul. Buy kalau misalnya dia mantul lagi, SL-nya ditaruh di 6339. Lalu ada main ya. Main mau koreksi dulu guys, targetnya ke 592 ya. Lalu setelah ada main ada SRTG ya. SRTG ke apa namanya? Ini mau mantul lagi nih. Mudah-mudahan dia bisa keluar dari 3.500-nya, targetnya ke 3.800. Sahamnya Om Sandi. Lalu ada Tebla. Nah, Tebla hati-hati ya. Kayaknya dia mau koreksi nih. Jadi kalian harus hati-hati gitu ya. Lalu ada Dimas. Dimas kayaknya mau mantul, mudah-mudahan ke arah 293. Sementara ada Dimas, kita lihat Citra. Citra kayaknya mau ngetes 855 dulu. PTPP juga seperti itu, kayaknya mau tes 1100-nya dulu ya. Lalu ada Powon. Apa namanya? Kita lihat nih, kalau jebol terus bisa ke 600 gitu ya. Lalu ada BSDE ya. BSDE menurut gua nih seru nih ya, penentuan nih. Kalau dia besok merah turun lagi ke bawah, mungkin dia mantulnya daerah sini 1000 ya. Kalau enggak, lancar jaya bisa ke 1175 ya. Buy areanya kalau mantul mana Om? Daerah sini ya, 1082. Oke. Lalu ada MPMX. Ini kayaknya udah ya, MPMX. Udah. Oke. Lalu kita lihat saham-saham ini, BBRI kayaknya lagi nahan. Mudah-mudahan mau rally di bulan Desember ya. Mungkin besok ya sideways dulu, nggak apa-apa lah gitu ya, sabar-sabar aja. BBNI juga sama, mungkin mau koreksi ke 5.500-nya dulu. BBCA juga sama gitu ya, mungkin mau koreksi daerah 32.000-nya. Kalau nggak koreksi, dia lancar jaya ke 35.000. Lalu setelah itu ada TINS ya. TINS menurut gua koreksi dulu lah, sabar lah, ngajak teman-temannya dulu lah, 1062. Kalau misalnya iya, nah masuk area sini nih 1245. Menurut gue sih masih lancar jaya ya, ya Teams dan yang lain gitu ya. Lalu Inco tadi udah gue bilang. Lalu Harum menurut gue masih uptrend ya gitu ya. Ini kadang udah mau mantul nih, mudah-mudahan lancar dia ke area-area 2700-nya. Oke, sama dengan nikel ya, kalau nggak salah dia udah ada nikelnya. Lalu ada ITMG. Ya,
ITMG. Nah, ini pantulan pertama nih, set gitu ya. Mudah-mudahan dia turun ya ke 9814 terus jalan lagi ya. Ini downtrendnya lagi ngetes resisten yang ditinggalkan. Mudah-mudahan dia tahan di situ lalu dia naik lagi ke arah area wih 14.000. Lumayan ya kalau kalian nyampe sini ya, 30% loh guys gitu ya. So, kalau gua akan memperhatikan di bulan depan adalah ini ya. Lalu ini ya. Sorry ini di weekly ya. Di daily gitu ya. Gua akan memperhatikan BTPS, Pegas, ASI ya. Lalu seperti biasa BBRI, BBCA, BBNI, BMRI. Oke? Itu aja dari gua guys. Semoga bisa berguna dan dilihat-lihat komoditinya yang oke-oke dan semoga semuanya lancar. So, user signing out. Bye-bye. Have a nice day. See ya.